Shalom, selamat hari Minggu kepada semua anak remaja, terkhusus remaja GBKP Kilometer 8. Bagaimana? Apakah semuanya anak remaja sudah siap semua? Hari ini, hari Minggu ini kita akan mengadakan kebaktian online kita. Karena sudah 3 minggu kita tidak bisa ke gereja karena ada sesuatu yang ada menimpa Indonesia kita ini, terutama di daerah kita di Medan ini adanya virus corona. Jadi kita tidak bisa atau tidak dikasih kita, tidak diberikan kita beramai-ramai berkumpul-kumpul untuk melakukan ibadah. Tapi jangan takut, kita tetap memuji Tuhan. Walaupun tidak bisa kita semua datang ke gereja untuk memuji Tuhan, tapi kita harus tetap memuji Tuhan walaupun kita tinggal di rumah atau di rumah bersama dengan adik kita, mama kita, bapak kita, dengan orang tua kita. Jadi semuanya anak remaja sudah siap. Pada hari ini kita akan mengadakan kebaktian minggu kita yang ketiga. Yaitu 3 kali kita sudah mengadakan kebaktian di rumah. Satu sama yang kedua, waktu itu kita hanya kebaktian bersama orang tua kita dengan memakai buku pedoman. Tapi pada kali ini kita memakai secara online, bisa didengarkan melalui dari online ini, bisa kita mengadakan kebaktian. Sebelum kita memulai acara kebaktian kita akan bersekutu dengan Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini, di hari Minggu ini Bapa, kami memuji Engkau, walaupun kami tidak bersama-sama dengan saudara-saudara kami, dengan teman-teman kami, bahkan tidak bersama dengan guru kami Bapa, tapi kami tetap bersama dengan Engkau. Walaupun kami tidak bersama, tapi di bawah kasih-Mu kami tetap bersatu untuk memuji Engkau. Tuhan, pada pagi hari ini kami serahkan kebaktian kami ini, mulai dari awal, pertengahan sampai nanti akhirnya kebaktian kami ini, tetap Tuhan yang akan berkuasa atas kebaktian kami ini. Inilah doa kami Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Kita akan melakukan atau memuji Tuhan. Kita semua tahu bahwa hanya Tuhan yang harus dipuji, hanya Tuhan yang harus disembah, karena Tuhan itu begitu baik, begitu sukacita kita memuji Tuhan. Untuk itu kita akan bernyanyi kepada Tuhan, betapa Engkau baiknya Tuhan. Sampai kita bertepuk tangan, kita memuji Tuhan, betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Dengan semangat. Tiada berkesudahan. Betapa baiknya namamu Yesus. Jiwaku diselamatkan. Hosana, angkat tangan semua. Bagaimana semua, semangat kan memuji Tuhan? Karena kita harus memuji Tuhan, karena Tuhan itu sudah melakukan yang terbaik bagi kita. Walaupun di saat ini banyak virus corona, tapi kita tetap sehat. Tetap kita dilindungi Tuhan walaupun banyak masalah dan rintangan yang ada di kehidupan kita. Untuk itu kita akan masuk ke lagu penyembahan kita. Kita tahu pada saat ini walau bagaimanapun keadaan kita, walaupun kita was-was karena kita sudah mendengar bagaimana virus ini merajalela terutama di kota Medan ini, tapi yakin firman Tuhan tidak ada yang mustahil bagi kita. Jangan takut, apapun yang terjadi, firman Tuhan menyatakan tiada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi virus-virus itu semua pergi meninggalkan kita.
Untuk itu kita akan angkatkan lagu penyembahan kita ini, bagi Tuhan tiada yang mustahil. Saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan buat minggu ini kami bisa beribadah walaupun dalam beribadah online Bapa. Bapa, tadi kami sudah memuji dan menyembah Tuhan dalam pujian kami, kiranya nama Tuhan semakin dimuliakan. Dan saat ini kami sudah menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan, kiranya Kau berkati kami agar firman Tuhan yang dapat kami dengarkan bisa kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Mari kita buka bacaan remaja kita dulu. Dari Zakaria 9 ayat 9 sampai 10. Zakaria 9 ayat 9 sampai 10. Beginilah firman Tuhan. Raja Mesias di Sion. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Mari kita baca firman Tuhan sekali lagi dari bahan kita yang diambil dari Yohanes 12 ayat 12 sampai dengan 16. Yohanes 12 ayat 12 sampai 16, beginilah firman Tuhan. Yesus dieluk-elukkan di Yerusalem. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya.
Seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Shalom. Selamat hari Minggu. Salam sehat. Ya, kita bersuka cita pada hari ini kita dengarkan firman Tuhan secara online. Jadi saya juga berharap buat semua remaja bisa bersuka cita walaupun keadaan yang demikian pada hari ini. Nah, pada hari ini saya mau tanya buat remaja semua. Ada nggak mengidolakan seseorang? Atau seorang artis lah misalnya. Kalau cewek-cewek nih pasti yakin nih, aku yakin pasti cewek-cewek ketika misalnya artis-artis Korea datang, ya kan? Artis-artis Korea datang ke kota Medan, aku yakin pasti remaja yang putri kilometer 8 ini pasti menyambutnya dengan sukacita. Ketika kita misalnya mendengar artis Korea, contohnya lah Suju, ya. Ketika Suju datang ke kota Medan, guru yakin pasti remaja yang putri pasti heboh, wow, semangat, antusias, menyambutnya dengan sukacita. Benar kan? Pasti benar. Nah misalnya kalau yang remaja yang pria, ketika misalnya sang pemain sepak bola bintang dunia terkenal Cristiano Ronaldo atau Lionel Messi datang ke Medan, pasti saya juga yakin kepada remaja yang pria itu akan menyambutnya dengan sukacita. Itu dipastikan. Kenapa? Bayangkan saja seorang Lionel Messi atau seorang Cristiano Ronaldo datang ke kota Medan. Nah, nggak mungkin kita nggak ikut ke dalamnya, ikut memeriahkan penyambutannya. Dengan apa? Banyak sekali. Bisa saja kita berikan, kita kalungkan bunga kepada artis idola kita itu, ya kan? Nah, contoh berikutnya, kemarin saya masih ingat ketika Bapak Presiden kita datang ke kota Medan pertama kali. Ya, banyak sekali masyarakat Medan, khususnya daerah kita ini, daerah Padang Bulan sekitar, itu sangat antusias menyambut kedatangan presiden kita kemarin, pertama kali ke Medan. Sepanjang jalan itu berbaris semua. Dan ketika mobil presiden datang, semua bertepuk tangan, hore, hore, ya kan, menyambut kedatangan presiden kita. Nah, hari ini, seperti bahan kita, tema kita ini adalah Palmarum, ya. Tema kita adalah Palmarum pada hari ini. Palmarum itu adalah sebuah istilah yang dipakai dalam gereja kita untuk mengenang bagaimana peristiwa Yesus memasuki kota Yerusalem sebelum ia mengalami penderitaan hingga penyalibannya. Nah, Palmarum ini itu artinya daun palem. Nah, ini ada aku bawa daun palem. Nah, jadi ketika Yesus datang, orang-orang di Yerusalem itu menyambut Yesus dengan daun palem ini sambil mengeluk-elukkan dia, memuji dia. Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Nah, kalian tahu enggak kenapa disambut dengan daun palma atau daun palem ini? Artinya, ini mengandung pesan bahwa orang-orang di Yerusalem itu sangat merindukan suatu penolong, merindukan seorang raja bagi mereka, seorang raja yang bisa menyelamatkan mereka. Jadi daun palma ini berisi atau berpesan tentang menyatakan bahwa itu sebuah kemenangan dan kejayaan. Itu arti daun palma. Nah, tidak hanya sampai di situ. Yesus juga datang dengan seekor keledai, ya. Yesus datang dengan seekor keledai. Apa pesannya? Kalau kita lihat bagaimana kalau seorang raja datang itu dengan seekor kuda megah, kuda yang paling besar, paling super. Tapi pada saat ini, pada Minggu Palma ini, Yesus datang dengan seekor keledai. Apa artinya? Nah, artinya Yesus membawakan pesan buat kita semua bahwa Yesus datang dengan membawa perdamaian. Ya, Yesus datang dengan membawa perdamaian. Dia tidak sombong, tidak angkuh. Dia bahkan hanya menaiki seekor keledai. Untuk apa? Untuk membawa
pesan bahwa Yesus itu adalah orang yang penuh rendah hati, orang yang penuh perdamaian. Jadi ada dua tadi ya, daun palma dan seekor keledai. Nah, dalam yang bacaan kita remaja tadi dalam Zakaria, rupanya kedatangan Yesus pada saat Minggu Palma di Yerusalem ini rupanya sudah dinubuatkan di dalam kitab Zakaria tadi. Ya, coba kita baca sekali lagi ya, Zakaria 9 ayat 9 tadi ya. Zakaria 9 ayat 9 kita baca sekali lagi. Di sini rupanya sudah dinubuatkan bagaimana Yesus itu datang, Mesias itu datang. Saya bacakan ya. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-sorailah hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Nah, rupanya remaja, kedatangan Yesus itu sudah dinubuatkan sebelum Yesus itu lahir. Nah, amazing kan? Ya benar, bahwasanya memang Yesus itu datang untuk menyelamatkan manusia. Nah, anak-anak remaja semua, ya hari ini ada bisa dua peristiwa yang bisa kita ambil pada saat kedatangan Yesus di kota Yerusalem ini. Nah, yang pertama, Yesus datang itu menandakan bahwa awal di mana nanti Yesus merasakan penderitaan dan proses penyaliban yang luar biasa sakitnya. Nah, peristiwa yang kedua itu adalah bagaimana Yesus datang disambut dengan sorak-sorai, dengan sukacita oleh masyarakat, oleh orang-orang di Yerusalem. Nah, coba kita bayangkan sejenak. Bisa ada dua makna, ada dua suasana ketika Yesus datang ke Yerusalem. Yang pertama tadi menandakan bahwa dia akan menderita. Yang kedua ada peristiwa sukacita di mana Yesus dielulukan, Yesus dipuji-puji. Nah, dua suasana yang bertolak belakang ini, dua suasana yang berlawanan ini bisa nggak kita bayangkan? Dan itu kita tahu bahwa Yesus tahu bagaimana ke depannya. Nah, untuk itu anak remaja yang dikasihi Tuhan, walaupun kita di rumah menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, mendengar firman Tuhan, tapi jangan sampai hilang perasaan kita, jangan sampai hilang hati kita untuk tidak menyembah Tuhan. Tapi mari buatlah suasana hati kita selalu sukacita menyambut kedatangan Yesus. Nah, seperti orang-orang di Yerusalem ini, kitalah sekarang remaja kilometer 8 ini. Ya, kita remaja kilometer 8 ini, mari kita menyambut Yesus dengan sukacita, khususnya di mana menjelang Paskah. Ya, mari suasana hati kita, suasana jiwa kita fokuskan untuk bagaimana kita menyambut Yesus khususnya di suasana Paskah ini. Ya, mungkin ya Paskah tahun ini kita di rumah juga, tapi tidak menjadi beban, kita tetap harus bersuka cita menyambut kedatangan Yesus seperti orang-orang di Yerusalem ini. Untuk menutup khotbah pada hari ini, saya mengundang kepada pemuji Tuhan, tim MC, pemusik dan singer. Mari kita merenungkan lagu pujian ini, bagaimana kita menyambut Yesus. Kita tinggikan Yesus walaupun kita pada saat ini di rumah, walaupun kita merasakan takut tentang bagaimana penyakit corona itu, ya, tapi kita percaya bahwa Yesus bisa mengubahkan semuanya. Yesus bisa membuat semuanya itu menjadi bagus, menjadi indah, menjadi sehat kita semua pada saatnya nanti, pada waktu Tuhan nanti. Oleh karena itu mari kita angkatkan pujian kita, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus. Mari dalam merenungkan lagu ini kita renungkan betul-betul kita menyambut Yesus, kita meninggikan Yesus.
Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus. Tinggikan Yesus, beri dia hormat. Beri dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, bagi yang mulia. Ku angkat tanganku, angkat tanganku. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Sekali lagi mari kita renungkan, mari kita angkat Tuhan Yesus, kita puji Dia. Sembahlah Yesus, tinggikan Yesus, tinggikan Yesus. Beri Dia hormat, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia kita angkat tangan kita. Yang mulia, ku angkat tangan. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Dan kami rindu, kami seperti orang-orang di Yerusalem itu menyambut Yesus dengan sukacita. Tuhan, kami masih remaja yang mungkin belum serius untuk itu. Tapi kami percaya Roh Kudus yang ada selalu meneguhkan hati kami. Walaupun kami tahu pada saat ini kondisi yang sangat-sangat menyedihkan Tuhan. Tapi kami percaya kami bisa menyambut kedatangan Yesus dengan sukacita, dengan bahagia, sehingga nama Yesus semakin dimuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami. Amin. Mari kita mengumpulkan persembahan kita. Ayo siapkan persembahannya dengan baik, dengan bagus. Sambil mengumpulkan persembahan, mari kita puji Tuhan kita bernyanyi si pepulung me persembahan ta. Si pepulung me persembahan ta. Persembahan ta si endeng sendage mandi bata, tanda meriah ukur ras pasu pasuna si simpar brenaman banta. Asa singgo isi kapken, asa singgo itotoken, kempak di bata. Tu simpar pemere di bata. Tu simpar pemere di bata. Man percuma rasi erbinaga. Krina si rendahin si asa singgo isi kapken,
asa singgo itotoken pengatakan bujur ta kempak di bata. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Mari Tuhan yang berkati agar menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan berkati orang tua kami Bapa yang memberikan persembahan ini bagi kami. Berikan mereka rezeki, kesehatan dan umur yang panjang. Agar mereka juga dapat bersuka cita di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan menutup ibadah kita. Mari kita puji Tuhan kita mau nyatakan bahwa kita sudah terima sukacita surga. Ayo nyanyi dengan semangat ya. Kalau bisa silahkan berdiri, bertepuk tangan, puji Tuhan kita. Terima sukacita surga. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Mari kita nyanyikan sekali lagi. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Mari kita doa, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sudah menyelesaikan ibadah kami, ibadah online kami pada hari ini. Bapa, kami bersyukur ketika kami sudah diberkati Tuhan dan kami percaya juga kami akan selalu diberkati Tuhan. Bapa, terima kasih buat semuanya dan kami mohon berkat Tuhan buat kami semuanya selama seminggu ke depan, agar kami selalu diberikan kesehatan, kedamaian, kesejahteraan, dan keimanan kami akan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Ini doa kami Bapa, kami tutup ibadah kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita doa seperti ini Tuhan Yesus, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Selamat hari Minggu. Shalom. Salam sehat.